Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Hire Drifter. Jadi di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Alwi Wahyudi NIM 11181007, ada Fitrani 11191025, Muhammad Chandra Saputra 11191049, saya Rivaldo Muhammad Rizky 11191063, dan Satria Dio Septian 11191067, dan Satrio Putra Wibowo 11191069. Jadi di sini judul dari presentasi kami adalah pemanfaatan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. Di sini kami ada beberapa outline atau daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kami. Energi merupakan salah satu dari kebutuhan pokok bagi kegiatan-kegiatan sehari-hari manusia, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai dengan kebutuhan di bidang industri. Salah satunya, di Indonesia sendiri, pada umumnya masih menggunakan sumber energi yang tak terbarui. Contoh dari sumber energi itu berasal dari minyak fosil atau yang biasa kita sering kenal dengan sebutan minyak bumi. Karena tidak bisa diperbarui, hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya kekurangan energi yang banyak atau besar pada masa yang akan datang. Ada beberapa contoh macam-macam energi yang dapat terbarukan. Contohnya seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin, energi gelombang, energi biomasa, dan tentunya masih banyak lagi. Energi listrik berperan sebagai faktor penting yang menunjang pembangunan masyarakat dan suatu wilayah. Selain itu, energi telah menjadi kebutuhan paling utama dalam setiap kegiatan perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik antara lain harga bahan bakar, ketersediaan energi primer, dan teknologi. Pendistribusian energi listrik di Indonesia belum semua menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok Nusantara, sehingga banyak daerah-daerah terpencil yang saat ini masih menggunakan pembangkit energi konvensional. Contohnya seperti generator atau diesel, atau bahkan sampai ada yang tidak memiliki jaringan listrik sama sekali. Potensi energi matahari di Indonesia yang notabene sebagai negara tropis dengan radiasi rata-rata sebesar 4,5 kWh per meter persegi atau per harinya. Potensi energi matahari tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang tersedia sepanjang tahun dan murah. Baik, di sini ada rumusan masalah, tujuan juga manfaat. Yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan sumber energi dengan baik. Dan yang kedua adalah apa saja macam-macam energi yang dapat diterbarukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memanfaatkan energi listrik menjadi pengganti BBM untuk kendaraan bermotor. Dan di tujuan sendiri ada 3 juga, yaitu yang pertama mengetahui cara menggunakan sumber energi tersebut dengan baik, dan yang kedua mengetahui macam-macam energi yang dapat diterbarukan, dan yang ketiga mengetahui cara memanfaatkan energi listrik menjadi pengganti BBM untuk kendaraan bermotor. Dan yang terakhir manfaat. Di sini juga terdapat 3 manfaat. Yang pertama, dapat menggunakan sumber energi dengan baik. Yang kedua, dapat mengetahui macam-macam energi yang dapat diterbarukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dapat memanfaatkan energi listrik menjadi pengganti BBM untuk kendaraan bermotor. Kemudian ada dasar teori. Yang pertama ada energi baru terbarukan. Nah, energi terbarukan merupakan energi yang ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga tidak berakibat pada perubahan iklim, global warming. Permasalahan energi menjadi perhatian banyak negara di dunia. Walaupun energi tidak termasuk suatu komoditas biasa, namun energi menjadi komoditas strategis dikarenakan kehidupan manusia yang tergantung dan memerlukan energi di banyak sektor kehidupan. Kemudian ada bahan bakar fosil. Salah satunya adalah dengan membuat alternatif energi, misalnya menggunakan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga udara, atau mengolah kotoran hewan menjadi gas. Kemudian ada kendaraan bertenaga listrik. Baterai EV atau electric vehicle adalah
alternatif transportasi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK dan meningkatkan keamanan energi. Manfaat lingkungan dan sosial dari EV hanya dapat diwujudkan melalui adopsi oleh publik sebesar-besarnya. Kemudian ada electric vehicle, plug-in electric vehicle atau sering disebut PEV merupakan kendaraan yang memiliki bahan bakar listrik. Pengisian bahan bakar yang dilakukan dengan cara charge yang bisa diperoleh pada sumber listrik eksternal, misalnya seperti stop kontak listrik pada rumah. BEV merupakan subkategori dalam EV yang di dalamnya termasuk juga battery electric vehicle atau BEV. Kemudian ada plug-in hybrid vehicle atau PHEV serta kendaraan hybridanya. Adapun juga penelitian standar electric vehicle berikut merupakan salah satu tabel ruang lingkup penelitian standar kendaraan listrik. Selanjutnya, cara menggunakan sumber energi dengan baik. Nah, seperti yang kita ketahui, batu bara, minyak bumi, dan gas merupakan bahan bakar fosil yang dikategorikan menjadi 3 elemen utama yang menyokong keberlangsungan hidup manusia. Penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui semakin meningkat selaras dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di seluruh dunia. Hal tersebut menyebabkan energi yang tidak dapat diperbarui ini terus berkurang dan semakin terbatas jumlahnya. Hal inilah yang dijadikan landasan setiap negara mengembangkan teknologi terbaru untuk mencari sumber energi baru sebagai pengganti sumber energi konvensional. Energi tersebut adalah energi alternatif, di mana energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional. Nah, saat ini di berbagai negara termasuk Indonesia melakukan usaha mengembangkan sumber energi alternatif dan mengurangi penggunaan energi konvensional guna menghemat energi konvensional agar tidak semakin berkurang. Nah, energi alternatif ini juga dikembangkan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang umumnya disebabkan oleh penggunaan energi konvensional pada bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, berikut macam-macam energi yang dapat diperbarui. Di sini ada energi surya, energi panas bumi, energi angin, biomasa, gelombang, energi etanol, dan juga energi air. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan energi listrik menjadi pengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Nah, jadi ada berbagai jenis kendaraan listrik. Salah satunya adalah BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, kendaraan listrik pada umumnya itu bergerak ketika pedal gas ditekan. Nah, saat pedal gas ditekan, maka controller akan mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter. Karena ada pengaturan pada controller, maka inverter akan mengirimkan energi listrik ke motor, sesuai dengan banyaknya tekanan yang diberikan saat menginjak pedal gas. Nah, motor traksi ini mengubah energi listrik yang disimpan pada baterai menjadi energi mekanik yang akan memberikan rotasi. Nah, rotasi dari motor ini akan membuat transmisi berputar, sehingga roda kendaraan berputar dan kendaraan pun bergerak. Kendaraan listrik dengan jenis BEV sepenuhnya beroperasi dengan menggunakan listrik yang tersimpan pada baterai. Kendaraan listrik jenis BEV ini tidak memiliki mesin pembakaran atau IC engines. Nah, kendaraan listrik jenis ini bekerja dengan cara mengkonversi atau mengubah daya baterai dari DC ke AC untuk mengaktifkan motor. Nah, ketika pedal akselerator mengirimkan sinyal ke modul kontrol, maka kecepatan kendaraan akan disesuaikan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor. Oke, selanjutnya adalah teknologi terkini pemanfaatan energi listrik. Jadi di sini produsen mobil di seluruh dunia itu berlomba-lomba dalam membuat mobil listrik. Mobil listrik ini beroperasi menggunakan listrik yang disimpan pada baterai. Kendaraan listrik memiliki penggerak utama berupa motor listrik, bukan seperti kendaraan konvensional yang memiliki mesin pembakaran dalam. Motor listrik ini disuplai tenaganya dari baterai yang bisa diisi ulang. Setiap baterai yang digunakan untuk menyuplai motor listrik memiliki elektroda positif yang biasanya mengandung litium dan kobalt, dan elektroda negatif yang biasanya mengandung grafit. Karena menggunakan motor listrik dan tidak menggunakan mesin pembakar dalam, kendaraan listrik cenderung senyap dan tidak menimbulkan polusi.
Kendaraan listrik juga tidak perlu memerlukan perawatan ekstra karena komponen yang bergerak jauh lebih sedikit dari kendaraan berbahan bakar mesin, bensin, atau solar. Di Indonesia juga, pemerintah mendorong pemrograman kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB demi menekan impor bahan bakar minyak, BBM, dan menurunkan polusi udara. Demi melancarkan program pemerintah ini, PT PLN Persero bakal mendukung melalui pembangunan stasiun kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Niaga serta Bob Saril selaku manajemen pelanggan PLN mengatakan bahwa PLN akan membangun SPKLU 67 unit pada tahun ini atau tahun 2021. Selain dari PLN, Bob juga berharap ada partisipasi dari pihak swasta untuk membangun SPKLU sehingga jumlah SPKLU bisa semakin besar. Pengisian daya kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Karena kendaraan listrik bisa mengisi daya di rumah. Nantinya pengisian daya kendaraan listrik juga akan terkoneksi dengan aplikasi Charge In dari PLN. Kendaraan listrik ini bisa diisi di rumah atau home charging yang terkoneksi dengan Charge In. Ini menjadi platform se-Indonesia. Harapannya masyarakat bisa pantau bagaimana situasi charging strukturnya atau direktur niaga tadi. Selain itu, agar lebih menarik lagi, penggunaan kendaraan listrik PLN juga memberikan diskon sebesar 30% untuk pengisian daya di rumah, terhitung sejak jam 10 malam hingga jam 5 pagi keesokannya. Adapun mobil-mobil listrik yang akan banyak peminatnya pada tahun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Tesla Model S-Plaid, ini udah mulai ramai banget di Indonesia. Yang kedua ada Porsche Taycan, yang ketiga Lotus Evija, Tesla Model X, BMW i4, Jaguar, BM, Mercedes-Benz EQC, dan Audi Q4 e-tron. Lalu untuk kendala pada pengimplementasian energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Nah, jadi penggunaan energi listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan bermotor ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM itu sendiri. Karena BBM yang digunakan sekarang berasal dari fosil yang sangat terbatas jumlahnya. Hal ini diakui karena teknologi pendukung yang ada pada kendaraan listrik telah berkembang dengan sangat pesat sampai berhasil membuat kendaraan listrik yang handal, ekonomis, dan juga mempunyai tingkat kenyamanan yang tidak kalah dengan kendaraan berbahan bakar konvensional lainnya. Namun terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kendaraan listrik ini sendiri. Salah satu kekurangan pada pengimplementasian kendaraan listrik yang dikemukakan oleh Firdaus dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Teknologi Charger untuk Kendaraan Listrik. Nah, Firdaus dan kawan-kawan ini mengemukakan kekurangan dari baterai kendaraan listrik, yakni lama dalam pengisian dayanya, dalam pemakaiannya tergolong boros, dan cepat merusak baterai dalam penggunaan yang terus-menerus. Ya, selanjutnya ada analisis perkembangan teknologi pemanfaatan energi listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan bermotor. Krisis yang saat ini kita alami adalah bahan bakar minyak yang kini sudah susah didapat. Jadi kami membuat inovasi contohnya seperti BEV atau Battery Electric Vehicle, dan ada juga PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, yang memiliki 3 jenis, yaitu jenis hibrida seri, jenis hibrida paralel, dan jenis hibrida gabungan. Dan korelasinya inovasi ini ada dalam program studi kami adalah dalam pensentikan mesin mobil atau motor tersebut, dan bisa juga menghitung jarak tempuh per hari, per bulan, dan per tahun. Bisa mengetahuinya menggunakan perangkat lunak yang bisa mengetahui jarak tempuh tersebut yang ada pada laptop. Dan pengembangan selanjutnya adalah dari kapasitas penyimpanan baterai dan jarak tempuh yang lumayan jauh. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, penggunaan energi listrik pada kendaraan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini diakui karena teknologi pendukung yang terdapat pada kendaraan listrik telah berkembang dengan sangat pesat sampai berhasil membuat kendaraan listrik yang handal, ekonomis, dan juga mempunyai tingkat kenyamanan yang tidak kalah dengan kendaraan berbahan bakar konvensional lainnya. Salah satu menggunakan energi dengan baik ialah menggunakan energi alternatif.
Menggunakan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi fosil, yang mana fosil merupakan benda yang bisa habis suatu saat. Beberapa energi yang dapat mengganti energi fosil yaitu energi panas bumi, energi surya atau sinar matahari, energi angin, energi air, energi gelombang, energi etanol, dan biomasa. Yang terakhir, cara memanfaatkan energi listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan bermotor berbeda-beda setiap jenisnya. Ada jenis kendaraan listrik, salah satunya BOV atau baterai electric vehicle. Kendaraan listrik umum bergerak dengan cara menekan pedal gas. Saat pedal gas ditekan, maka controller akan mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter, lalu akan dikirim energi listrik tersebut ke motor sesuai dengan kedalaman pedal gas yang ditekan. Motor traksi mengubah energi listrik yang disimpan pada baterai menjadi energi mekanik. Pada kendaraan listrik jenis BOV bekerja dengan cara mengubah daya baterai dari DC ke AC lalu mengaktifkan motor. Selanjutnya adalah saran dari kami, kemajuan teknologi kendaraan listrik yang tidak menggunakan energi fosil, maka diharapkan agar perkembangan kendaraan listrik ini dapat mengubah pola pikir masyarakat dan pemerintah Indonesia agar menjadi manusia yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga masyarakat mampu berpikir untuk masalah lainnya. Diharapkan pula pemerintah ikut serta membantu perkembangan motor listrik dengan mendirikan pengisian ulang untuk motor listrik guna menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan motor listrik yang ramah lingkungan. Kehadiran energi listrik sebagai pengganti BBM diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, tidak hanya dijadikan sebagai pajangan tetapi menjadikan kendaraan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari kami kelompok Hire Drifter. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.